Oke, halo, selamat malam semua, Malam. bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kembali lagi dengan webinar di Dimex Makassar bersama saya Wahyu Apex dan Coach Doni Zumi Wijaya. Apex. Oke. Ya. Nah, sesuai dengan jadwal yang sudah menjadi ketetapan, di mana memang untuk setiap hari Senin ini live webinar itu akan dibawakan oleh kami berdua. Ya. Nah, jadi mungkin untuk webinar kali ini mungkin kita nggak usah panjang-panjang lebar lagi, kita langsung lihat kira-kira momen apa atau market ini kira-kira lagi mau kemana nih kira-kira ya. Jadi kita bisa sharing-sharing. Kalau Coach Doi kira-kira untuk malam ini kira-kira perhatiannya itu ini mau lihat market mana dulu ini Coach? Oke, malam semua untuk teman-teman di Dimex. Selamat trading ya untuk teman-teman semua. Kemarin yang NFP hasilnya bagus, tapi marketnya naik karena ada inflasi di sana juga. Mungkin hari ini kita lebih masuk ke gold dulu ya. Jadi kita coba masuk di market gold. Oke, jadi untuk kali ini saya akan pakai uh, TradingView ya. Kenapa saya suka pakai TradingView? Karena untuk informasinya jauh lebih bagus Pak Wahyu ya. Kalau untuk trading apa namanya MetaTrader, saya sih pakai untuk trading aja. Tapi kalau untuk webinar, untuk informasi saya senang pakai TradingView karena masih banyak sekali fungsi-fungsi lainnya yang ada mungkin ada banyak fitur-fitur nih Coach ya? Ya, fiturnya lebih banyak sih sebenarnya. Oke, kalau untuk di market emas tuh kemarin sempat ya harganya naik. Kalau untuk di hari Jumat kemarin, kalau kita lihat dari support resisten, di hari Jumat kemarin resisten 1 itu kejebol, ya udah jebol. Tapi sebenarnya kalau untuk di R1 ya, itu sempat profit sih Pak Wahyu. Ya, jadi yang teman-teman trading gold waktu hari Jumat itu sempat profit ya. Ini ada beberapa yang R1 itu sudah profit berapa ya? Kalau kita sih biasanya ambil 5 poin sih cukup sih Pak Wahyu. 5 poin cukup Coach ya? Ya, ini sebenarnya 50 pips. Di hari Jumat kemarin, ring R1 ini sudah kena hit profit sampai di 8 poin atau 80 pips. Ya, jadi untuk R1 saya nyatakan ini udah berhasil untuk yang di teman-teman menggunakan support resisten yang biasa saya jelaskan dan saya ajarkan ke teman-teman semua. Terus di resisten kedua ini sempat sideways ya. Ya lagi sideways, sudah jebol, sudah kena, sudah hit, dan sekarang kalau misalkan teman-teman di hari Jumat kemarin ada sell di resisten 2 berdasarkan dari data resisten di kemarin itu sekarang sudah running profit. Ya, betul. Karena waktu di hari Jumat resisten 2 itu ada di harga 1816 ya. Poin 13. Sekarang harganya sudah turun 1815.36. Meskipun belum TP karena TP-nya kita kan itu kisaran 5 poin. Iya, betul. Nah, tapi ini sekedar mengingatkan aja untuk teman-teman yang udah rasa cukup 1 poin, itu oke, teman-teman bisa bawa pulang. Ya. Karena kan sebenarnya juga Coach harganya kan itu kan juga sempat tadi pagi itu podcast sampai ke 18-12. Betul. Artinya mungkin harusnya memang ya buat Bapak Ibu yang sudah ambil posisi dengan sesuai tadi support dengan sesuai dengan resisten tadi, ya, aman sih sebenarnya. Harusnya sudah running profit sih dari waktu open market tadi ya. Betul, betul. Ini sih adalah metode yang sederhana sekali Pak Wahyu, tetapi sangat profitable. Ya, saya saat ini sekarang lebih senang sih sebenarnya dengan analisa trading yang simple-simple seperti ini. Tapi memang murni kita Coach Doni pakai pivot dan patokannya di tahanan aja, support dan resisten. Jadi kalau misalnya harga sudah jebol ke support, kedua udah kena support, boleh action untuk buy. Ya, betul. Begitupun kalau kena resisten kita sell. Itu aja sebenarnya kunci untuk trading. Sebenarnya kunci untuk trading sebenarnya bukan cari yang mana benar atau yang salah gitu. Karena kalau kita teman-teman fokusnya mau benar atau salah, teman-teman lebih baik tradingnya di binomo aja. Gitu. Karena benar salah, 1 menit ke depan ini harga mau berapa, 1 jam ke depan ini harga naik atau turun ya. Kalau konsepnya seperti itu, berarti teman-teman nggak cocok untuk di trading forex. Karena sebenarnya kalau untuk trading forex teman-teman mau berhasil sebenarnya adalah kuncinya adalah teman-teman money manajemennya harus benar. Ya.
Karena ngapain sih sebenarnya kalau kita misalkan bicara soal benar atau salah, ya, menang atau kalah, ya. Kalau misalkan seperti itu ngapain kita tunggu 1 jam? Ya. Mending kita pakai binomo saja yang 1 menit, 2 menit ke depan itu harganya sudah ketahuan ya, naik atau turun. Ya, nah itu yang saya mau bagikan sama teman-teman juga. Kalau dari keseluruhan ya market untuk XAUUSD kita lihat dari tren. Ini kita lihat trennya ini masih berada di atas moving average 100. Ini masih uptrend. Masih uptrend, betul. Nah, tapi ketika masih kondisi uptrend ada yang namanya konsolidasi. Konsolidasi harga. Ya, atau koreksi ya. Nah, jadi ketika marketnya naik, ini kan sudah naik ini Pak Wahyu ya. Iya. Sudah naik 1 kali. Terus marketnya sempat koreksi turun ke bawah. Lalu kemudian marketnya naik kembali lagi ya. Kemudian ketika harga sudah naik, ada potensi market akan kembali koreksi. Ya, ini disebut dengan higher high, lower low, ya, higher low, ya, higher high lagi, dan membentuk sekarang adalah higher low kembali. Nah, ini low yang kemarin itu ya, lebih tinggi daripada low yang sekarang. Betul. Nah, itu pun kalau misalkan ini masih confirm untuk naik, ya. Jadi untuk batasan kita sih sebenarnya teman-teman boleh nggak nge-sell ya? Kalau saya sih justru tadi peluang yang tadi pagi justru kita sell. Ya, betul. Ya, karena kenapa? Di sini ada beberapa tadi, salah satunya tadi polanya sudah berbentuk lower high dan akan berpotensi untuk jadi koreksi kembali, Pak Wahyu. Ya. Jadi kalaupun kita mau ambil peluang pembelian, itu ada baiknya kita menunggu sampai di area support 1, support itu 1 di harga kemudian ya, kita agak mulai nyaman untuk kita untuk action buy. Action buy ya. Support 1 di 17696. Lalu support 2 1773. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Wahyu. Jadi kalau misalnya mungkin modalnya kita besar, mungkin sarankan untuk kita lebih baik untuk kita entry mulai dari lot yang kecil dulu. Jadi setidaknya kalaupun misalnya nanti kita beli kita ngebuy di harga 1796, ya. Toh kalau ke balance kita atau equity kita kan masih kuat. Jadi sekalipun harga mungkin nanti bakal masih akan koreksi tembus ke support kedua, ya boleh lebih lagi di situ. Ya, betul banget ya. Jadi sebenarnya yang paling kunci untuk kita bisa trading secara aman dan profitable ya pasti itu lagi kembali ke money managementnya. Betul, Bos. Ya. Mungkin dari sini Pak Wahyu kita masuk ke market euro. Ya, mungkin Pak Wahyu bisa kasih sharing mengenai market euro ini seperti apa? Ya, boleh kita satu euro. Saya buka aja. Nah, ini euro. Ya. Nah, kalau kita berbicara market euro, ini kan sebenarnya kan mungkin fluktuasi harganya untuk di euro atau pergerakan harganya itu mungkin dia tidak akan seliar dengan mungkin yang ada di market XAU. Betul. Cuman memang kalau menurut saya untuk kemudian kita trading di mata uang euro, apalagi kan fluktuasi harganya nggak terlalu besar, jadi memang Bapak Ibu yang mau trading di euro memang harus banyak-banyak sabar saja gitu. Ya. Nah, ini kan kalau kita pakai teknik Jacobs Downing yang pakai support resistance dan dan moving average. Nah, ini kan sebenarnya harga ini kan trennya ini masih dalam tahap downtrend sebenarnya. Betul. Nah, cara terbaik atau kapan kita entry momennya itu memang ketika kemudian itu setidaknya itu harga sedang berada di pivot. Nah, artinya kalau di pivot, ya. Kalau kita misalnya di pivot mungkin ya untuk penetapan take profitnya silakan kita tempatkan di support 1. Oke. Tapi kalau untuk penempatan stop loss-nya atau SL-nya itu silakan tempatkan di resistance 1. Nah, yang penting kemudian kalau saran saya untuk teman Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak usah kalau tradingnya di euro nggak usah ribet-ribet Pak, gitu. Nanti kita tinggal just buy pivot aja. Jadi kalau misalnya harganya itu berada opennya itu berada di atas pivot, ya, maka kita harga itu bisa dipastikan mungkin kecenderungannya akan naik. Sedangkan kalau kemudian open marketnya itu berada di bawah pivot, maka kecenderungan harganya itu akan turun. Nah, bagaimana cara intinya? Jadi ketika kemudian misalnya nih harga ternyata itu berada opennya di atas pivot euro. Oke, jadi kita tinggal fokus untuk action buy. Nah, kapan kita entry buy? Ketika kemudian sudah mulai ada koreksi harga di bawah pivot atau pas pivot. Nah, di situ mungkin sudah mulai agak enak lah kita entry. Ini risikonya kita kurang. Nah, penempatan SL-nya itu silakan tempatkan di support 1. Ya.
dan penetapan PP-nya bisa tempatkan di resisten satu. Nah, seharusnya apa sih kalau misalnya Bapak Ibu trading dengan buy resisten seperti ini, ya harusnya sih profitable atau akurasinya itu sudah bisa di atas 70% lah, karena kan memang teknik ini juga sudah merupakan teknik yang sebenarnya sudah cukup lama digunakan dan sangat familiar. Jadi cocok buat Bapak Ibu yang kemudian mungkin masih dalam tahap pembelajaran awal lah begitu. Masih baru belajar ya. Iya, betul. Oke. Kita gini aja Pak Wahyu ya. Sekarang kita masuk ke tradingnya. Kita sekarang live trading. Ya. Saya buka di marketnya. Ya. Jadi untuk kali ini kita masuk di market XAUUSD dan saat ini kita akan open posisi sell ya. Karena tadi saya mengatakan bahwa ada potensi untuk market emas ini bisa turun. Bisa turun, betul. Sekarang sudah harganya 18.15, kita sell aja. Ini sebesar 0,2 lot. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang mau entry juga silakan entry, tapi gunakan lot yang ideal sesuai dengan modalnya. Sesuai dengan modalnya. Jangan modalnya 10.000 tapi intinya 10 lot. Full margin atau 5 lot ya, 3 lot ya, itu ya udah beresiko banget sebenarnya ya. Nah, kalau saya sih kita entry ya, kita sudah entry 0,2 lot di harga berapa tadi itu? 18.15 tadi. 18.15.50 ya. Oh iya ya, sekarang kita pasang PP-nya kisaran berapa? 5 pips, 50 pips aja. 50 pips. Ya. Karena juga sebenarnya juga dari pola candle ini kan hari ini kan harga memang sudah berada di area resisten gitu. Jadi memang peluangnya harusnya dia untuk turun itu lebih besar ketimbang dia koreksinya dia untuk naik, apalagi kan tadi kanan di atas 18.20 juga sudah coba dijebol nih. Tapi ternyata setelah tembus ke 18.20 sudah ada lagi, saya lihat tadi ada beberapa candle seller yang kemudian mulai mendominasi. Nah, harusnya sih memang kecenderungan harga sih harusnya itu memang ya, artinya kan kita kan juga nggak tahu market, tapi rasionya untuk harga lebih turun itu lebih besar ketimbang harga akan naik. Gitu. Oke, betul. Nah, kali ini mungkin saya pakai strategi average saja, mungkin Pak Wahyu ya, karena market ini juga lumayan untuk sudah naiknya cukup jauh juga ya, mengingat juga kemarin data NFP udah bagus. Saya sih khawatirnya dampaknya nanti mungkin di malam ini. Malam ini baru berasa turunnya. Oke, saya sih feelingnya seperti itu ya. Oleh karena itu saya mungkin pakai averaging. Saya coba olah saya punya lot supaya nggak terlalu besar juga. Jadi kita tadi lihat ya. Coba lihat lagi. Kita kembali ke trading view, kita kembali lihat di market gold. Jadi kita udah sell di sini. Terus di sini ada R1 juga, Pak Wahyu ya. Iya. Ini kita pakai sell limit lagi di sini ya. 1829 ya. Kita ambil aja 1829. Kita sell limit. Ya. Karena memang kalau di situ coach kayaknya banyak juga area tahanan di situ. Ya, betul. Area situ juga cukup bagus juga sih sebenarnya untuk entry. Jadi kita masuk ke MetaTrader kembali, terus kita pasang sell limit ya, pending order aja. Saya pakai pending order. Pending order yang kita pakai adalah sell limit. Dan harganya tadi berapa tadi? 18.29 tadi. 29. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini sudah ada juga. Pakai juga lotnya sebesar 0,20 lot kita pakai, jadi nggak besar-besar amat ya. Di sini kelihatan ya, jadi kalau untuk melihat akun apakah akunnya kita ini masih bagus ataukah akun ini kita beresiko, cara lihatnya cuma sederhana aja Pak Wahyu. Lihatnya itu cuma di margin level. Ya, jadi margin level ini usahakan margin levelnya kita jangan sampai di bawah 500%. 500%. Ya, betul. Karena kalau udah di bawah 500% itu sudah tanda-tanda sih sebenarnya. Udah warning ya. Karena kalau misalkan margin level akunnya kita sudah sampai 100%, itu artinya kita kena yang namanya margin call. Margin call. Betul. Ya, atau kita sebutlah bangkrut lah. Ya, kita nggak marketnya terlalu besar, lotnya terlalu besar dibandingkan modalnya kita. Ini keseret market. Betul, keseret market. Ya. Jadi kalaupun teman-teman mau averaging, saya sarankan teman-teman gunakan lot ataupun money management yang kecil aja. Yang harus kita start dari yang terkecil. Betul. Ini kan sebenarnya tadi sell limit yang sebenarnya
gunakan oleh coach itu adalah salah satu bentuk dari money management sebenarnya. Kalau nanti ternyata ketika kita kemudian harga turun, kalau kalau misalnya kemudian ternyata nanti kita nge-sell ternyata tiba-tiba harganya naik, nah kita ada money management di kita sell di 13.29. Nah, jadi sebenarnya memang untuk money management ini memang kita harus sesuaikan dengan modal yang kita punya, karena tidak semua money management itu cocok kita terapkan di semua akun, karena kan ada akun yang kemudian punya modal besar, ada juga akun yang punya modal kecil. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya modal kecil terus kita mau menggunakan money management seperti ini, ya kalau menurut kami sih kurang cocok, karena memang jangan sampai, artinya kan ini kita berbicara selera juga. Ini kan kita juga berbicara selera. Setiap orang kan punya kebutuhan trading masing-masing. Setiap orang kan juga pasti punya pain atau rasa sakit ketika kemudian mereka floating begitu. Nah, makanya kemudian memang silakan untuk Bapak Ibu yang kemudian mau belajar money management yang tepat, ya silakan berkunjung ke kantor kami di Bimex Makassar. Terus gini juga Kak Wahyu ya, saya lihat tadi di Euro USD itu menarik. Ya, ini bisa masuk area sell juga. Karena tadi kita coba masuk lagi ke TradingView. Ini saya buka di Euro ya. Ini kita lihat ya, Euro sekarang trennya sesuai dengan garis ya. Betul. Tren-trennya ini sudah turun dan ini sudah masuk sudah kena sih sebenarnya Pak Wahyu. Ya. Jadi kalau saya sih agak excited juga untuk Euro USD ini bisa turun juga malam ini. Jadi kita bisa open juga untuk Euro USD, kita open sell 0,2. Ya. Jadi ada dua posisi malam ini kita buka, ada Euro sama XAUUSD. Betul. Nah, kalau untuk Euro USD sendiri lagi ya, tetap kita sarankan untuk money management yang bagus ya. Kita udah bikin tadi, saya tampilkan untuk Euro USD kita udah sell Euro USD di harga 1.15658 ya, euro per dolar. Ya, jadi untuk targetnya kita target juga 50 pips ya, ini 200. Nah ini ya, kita targetnya 50 pips juga untuk di Euro USD. Mudah-mudahan malam ini bisa taking profit. Bahkan juga ada berita fundamental kemarin juga dari hari Jumat. Semoga mungkin impact-nya, dampaknya sih pada saat malam ini. Betul. Karena kan berita kemarin itu kan memang bagus untuk US dollar, otomatis pair yang berlawanan dengan US dollar itu harusnya turun. Betul. Ya, jadi sebenarnya kalau di kita sih, kalau metode itu kita sesuaikan dengan karakter para tradernya. Gitu. Jadi kita nggak memaksakan Bapak Ibu semua untuk sesuai dengan karakternya kita, karena kebanyakan mentor-mentor di luar sana itu memaksakan seperti itu. Ya betul juga. Saya banyak banget coach, kalau misalnya mungkin saya biasa lihat mungkin beberapa video-video tutorial dari YouTube begitu kan. Menurut saya mungkin bukan dalam artian kami mau menggurui begitu atau merasa lebih pintar, enggak sih. Artinya kan sebenarnya kan setiap jadi bapak ibu yang kemudian ketika belajar dari YouTube atau belajar dari mana, semua teknik itu tergantung dari masing-masing mentor gitu ya. Setiap mungkin kenapa mereka menggunakan teknik seperti itu, mungkin karena mereka cocok, tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Ya, gitu. Betul. Jadi masing-masing orang beda-beda karakter, dan itu kita sesuaikan dengan karakternya mereka. Apakah mereka ini scalper, apakah ini mereka day trade, ataukah mereka ini swing trade. Nah, ataukah mungkin juga dia tipikal orang yang tradingnya mau yang lot-lot besar. Ya, betul. Itu bisa ya. Kalau misalkan Bapak Ibu yang mau pakai lot-lot besar, saya sarankan pakai stop loss. Ya, saya wajibkan pakai stop loss. Tapi kalau Bapak Ibu yang suka averaging, ya kita pakai area-area buy ataupun sell yang di mana area ini jangan berdekatan. Ya, betul. Ini memang range-nya memang agak jauh. Range-nya agak jauh, betul. Supaya di harga-harga yang reversal. Nah, betul. Nah, itu kita carikan nanti. Ya, jadi kalau untuk malam ini ada dua market, XAU sama Euro USD, ya kita tertarik ya untuk dua market ini. Meskipun pada saatnya ini trennya masih naik ya, tapi kita memutuskan untuk counter trend disebabkan karena tadi ya alasannya untuk di market XAU USD berpotensi untuk membuat yang namanya
koreksi tadi ya. Ya. Ini higher high, Higher high, kemudian dia jadi higher low, higher low, kemudian naik lagi marketnya Higher jadi higher high lagi. Ya. Dan kemungkinan malam ini Ya, berpotensi untuk jadi higher low. higher low lagi. Higher low lagi. Ya, jadi kemungkinan harganya di area sekitar 1790-an Ya. untuk di hari ini. Ya. Yang sedianya mungkin harga akan tembus ke di bawah pivot lah begitu. Ya, betul. Kalaupun naik, teman-teman antisipasi saja ya. Ada beberapa ya, kalau untuk di market emas sendiri, Bapak Ibu bisa standby di H4 juga. Iya, Ya, H4 ini ada banyak tahanan di atas, salah satunya ada di resistance 1 ya, untuk di hari ini. Iya, itu ada di area ini ya, Bapak Ibu. Ini karena ini. Ya, jadi kenapa banyak sekali sih alasan saya untuk open sell ya untuk di hari ini dan juga beberapa hari sampai di hari Rabu. Kurang lebih seperti itu sih Pak Wahyu ya. Jadi mungkin dari sini Pak Wahyu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin dipersilakan. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedang menonton meeting Zoom ini, kalau misalnya ada mau bertanya silakan. Ya. Silakan komen di kolom chat. Tapi kalau saya begini coach, boleh bertanya nih coach? Boleh. Nah, artinya kan karena mungkin tadi coach Tony mungkin mulai tadi pembicaraan tentang cocok-cocokan metode, begitu terus terang saya terus terang juga ini coach kan banyak justru di luar sana memang kemudian memang beberapa mentor ya. Tapi saya tidak katakan semua, cuman sih memang ada sebagian daripada mentor atau mereka yang mengatakan diri mereka mungkin bisa trading, tapi itu tadi coach mereka maksain teknik mereka sampai akhirnya kemudian mereka menjatuhkan lah, teknik itu nggak bagus. Padahal itu kan sebenarnya kan itu karakter dan itu sebenarnya kan relatif begitu. Karena saya juga rasakan coach, misalnya kemudian walaupun kemudian terus terang ya saya mungkin belajarnya sama coach ini, tapi terus terang ya ketika dalam trading ya saya dan coach ini punya kebutuhan yang berbeda. Gitu. Saya misalnya mungkin saya sukanya tradingnya itu rasionya 1:2, TP-nya 1, SL-nya 2 gitu. Tapi Pak Doni bilang, wah kalau trading itu kan harus 50-50, harus sama-sama. Artinya kan itu beda kebutuhan, beda psikologi juga begitu. Makanya memang untuk kemudian Bapak Ibu memang benar-benar bisa mendapatkan metode yang tepat, memang alangkah bagusnya itu memang Bapak Ibu harus belajar dulu begitu. Untuk kemudian belajar dari basic supaya minimal Bapak Ibu itu mengenal, oh saya ternyata karakternya scalper misalnya. Oh ternyata saya kemudian karakternya itu supaya saya day trade. Nah, kalau ya kita karakternya scalper ya maka intensitas kita untuk masuk ke market itu akan jauh lebih besar coach begitu. Karena kita akan sering entry ya banyak cut profitnya, tapi banyak cut loss-nya juga begitu. Juga kalau kita day trade mungkin kita transaksinya ya 2-3 kali dalam sehari atau sekali sehari. Kalau misalnya kita tipikalnya kita lebih swing trade, mungkin kita entry-nya seminggu sekali ya coach. Artinya memang makanya untuk kemudian kita harus mendapatkan itu memang wajib dikasih dulu coach. Kalau coach sendiri pendapatnya kayak gimana? Ya, kalau saya sih justru pernah banyak ya Pak ya. Ada beberapa sih, bukan banyak. Ada beberapa yang saya lihat juga teman-teman dengan metode A, dengan metode B itu kalau kita bicara soal metode ya. Karena gini, kita metodenya kenapa kita nggak pernah patok ini Bapak harus A atau B atau C, tapi kita sesuaikan dengan kondisi karakter mereka sendiri. Karena ada banyak kasus ya. Kita punya ada beberapa klien juga ya sampai profitnya sampai ratusan persen itu dengan karakternya mereka sendiri ya yang mungkin bagi beberapa orang itu mungkin salah gitu ya, mungkin nggak betul trading nggak betul ini namanya bukan trading, ini kayak bukan trading gitu ada juga profitnya nggak dilepas-lepas ya kan, SL-nya juga besar-besar nggak di nggak di ngapa-ngapain gitu ya. Tapi pada saat ya kita bicara soal hasil betul ya. Pada saat akun Anda sudah profit, ya artinya metode yang sudah Anda lakukan itu sudah benar. Iya betul. Dan itu Anda konsistenkan saja sampai seterusnya, nggak perlu usah ganti-ganti. Ya, begitupun juga kalau misalkan ternyata akun Anda masih win rate-nya kurang bagus atau kalian masih kurang puas, ya coba diubah. Ini kemarin sempat jadi perdebatan juga, apakah trading itu wajib kita pakai SL ataupun tidak pakai SL. Ya, karena dua karakter ini pasti ada. Ya, dan ini saya jawabnya adalah ini tergantung dari orangnya. Ya, kalau misalkan dia adalah orang yang menggunakan lot yang cukup besar, saya sarankan wajib pakai SL.
Tapi kalau misalkan Anda yang tipikalnya suka averaging, yang tidak suka cut loss Iya, ataupun betul. stop loss, Stop loss ya, betul. ya karena juga bisa dikatakan bahwa stop loss ataupun cut loss itu bisa mengganggu psikologis kita Ya, juga. betul sih, betul banget itu. Karena Betul. memang juga kita harus rasakan, memang makanya tadi memang saya katakan bahwa memang untuk menemukan teknik ini memang pasti juga kan butuh waktu juga, coach. Betul. Memang juga karena memang kita nggak bisa menentukan Bapak tipikalnya seperti ini kalau memang belum terjun langsung gitu. Betul. Nah, makanya kemudian memang Bapak Ibu sekalian, jadi apapun teknik yang Bapak Ibu gunakan dan itu memang profit, Ya. dan itu menurut Bapak Ibu cocok, ya silakan lanjutkan begitu. Janganlah kalau memang sudah pernah profit ya nggak usah lah terlalu mikirin dari orang lain begitu. Karena kan mereka juga pasti kan ada proses juga mereka sampai. Yang penting adalah jangan sampai kita ngejudge orang tersebut ya, metode ini salah ataupun benar. Jadi saya itu sebenarnya nggak kurang sepakat ya mengenai metode yang benar atau yang salah gitu. Karena metode ini sebenarnya nggak ada yang pasti. Betul. Ya makanya kenapa dari ini kita bahkan Pak Wahyu kasih signal ataupun kasih robot secara cuma-cuma ke membernya kita. Betul. Ya, yang di luar sana itu berbayar sampai jutaan, puluhan juta ya. Di sini kita itu kasih secara gratis. Karena kenapa? Karena di sini kita nggak terlalu percaya bahwa metode itu menjadi jaminan ya. Ya, betul. Untuk akun kita itu profit seterusnya. Ya. Tapi setidaknya metode ini menjadikan patokan aja Pak Wahyu. Setidaknya kita beli di harga ini, kita jual di harga ini, kita lepas pembelian di harga ini dan seterusnya. Nah, dan juga pasti juga dengan adanya signal tersebut. Betul. Dan robot tersebut itu bisa nanti membantu Bapak Ibu sekalian untuk setidaknya membantu lah untuk menemukan karakter, untuk memiliki referensi begitu. Nah, dan fasilitas itu yang mungkin kalau di luar sana mungkin Bapak Ibu juga harus bayar, harus mengeluarkan budget lebih lagi begitu. Betul. Tapi kalau Bapak Ibu join 3D Max ya kita kasih fasilitasnya free signal dan free. All free. Free. Jadi kita berikan dua signal ya dari dua karakter. Yang pertama adalah karakter yang follow the trend. Yang kedua adalah tipikal trader yang memang reversal. Jadi ketika harganya murah, harganya turun, dia bisa beli. Ya. Ketika harganya makin murah, dia bisa beli lagi. Ya. Jadi ada memang beberapa harga termasuk ini Pak Wahyu ya. Ini Bapak kalau misalkan Wahyu lihat ya, sini ada support resistance dan ini setiap harinya terbuat ya atau sudah tercipta secara otomatis, sudah terbentuk secara otomatis ya, menggunakan kalkulasi rumus pivot standar pada umumnya ya, dan ini secara otomatis sudah langsung ada di handphone. Nah, jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu bingung ya, harga di mana kita bagus beli, harga di mana kita jual, harus telepon konsultannya dan lain-lain ya. Ini kita bayar dosennya karena kan sebenarnya kan ya, walaupun memang ini kita sebagai konsultan ya terserahnya menganalisa market memang sudah menjadi disiplin ilmu kami, tapi karena kita juga cuma kasih referensi ya sebenarnya. Betul, bukan berarti kami dewa yang bisa tahu harga gitu, tapi setidaknya untuk rasio untuk bisa lebih benar itu yang mungkin lebih tinggi, cuman bukan berarti Bapak Ibu juga harus murni percaya mentor begitu. Ya, betul. Karena semua ini tergantung dari si pengklik ya atau si tradernya ini sendiri. Betul. Ya, karena mentornya kita saja kadang kirim signal ya setiap hari, ada yang justru profit, justru ada yang rugi juga. Ya, betul. Ini memang itu tadi yang masalah. Jadi bukan bukan metode itu bukan kunci utama, betul ya. Tapi dari karakternya kita, metodenya kita seperti apa, dari tiga konsep tadi yang seperti yang sering saya bahas sih sama Pak Wahyu. Untuk jadi seorang profesional trader ada 3 hal yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah money management, yang kedua metode, yang terakhir adalah mental. Kalau misalkan ketiga hal ini kita sudah miliki, itu besar potensinya kita bisa jadi seorang profesional trader yang bisa profit konsisten, ya. Nah, kalaupun gimana kalau misalkan kita belum dapat ketiga hal ini ya, berarti kita harus latihan lagi. Harus butuh proses memang. Jadi makanya kemudian kalau ada yang bilang trading itu mesin pencetak uang, mesin auto kaya ya, mohon maaf saja kata ya, sebenarnya itu butuh proses. Ya, ada prosesnya juga. Sama kayak mie instan ya kan, mie instan ini kan kita harus proses juga Pak Wahyu. Justru kalau nggak ada prosesnya, kita diolahkan dan setiap bulannya dapat persentase gitu ya, itu bisa dikatakan itu hati-hati karena itu adalah salah satu investasi yang bodong. Ya. Cara yang benar adalah untuk investasi adalah kita harus belajar dan kita harus mencari ya prosesnya yang benar seperti apa. Oleh karena itu untuk mempercepat atau mempersingkat itu ya kita siap bantu. Ya. Yang kita sebagai
dari Bimax akan siap memfasilitasi Bapak Ibu sekalian bagaimana mengelola keuangan trading yang istilahnya yang baik dan benar, dan itu dan metode tersebut cocok buat Bapak Ibu sekalian. Betul. Karena kalau bicara soal metode itu ada banyak sekali metode dan itu bagus semua adanya, tergantung dari pengelolanya lagi nih. Iya. Cara penggunaannya seperti apa. Jadi ibaratnya sama seperti pisau. Kalau misalkan pisau ini saya berikan sama tukang masak, ya, ini pasti bisa jadikan makanan enak. Betul. Tapi kalau pisau ini kita berikan ke kasih psikopat, bisa jadi bahan, nih. bisa jadi tindak kejahatan. Betul, nah itu bisa merugikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita ikuti prosesnya, kuasai prosesnya. Ketika udah mahir, baru kita boleh transferensi seperti itu Pak Wahyu. Ya jadi kurang lebih seperti itu mungkin ya Pak Wahyu. Nanti kita lihat tunggu hasilnya, nanti kita update juga ke Telegram ya, untuk konsep di marketnya. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa bertanya pada hari ini, nanti Bapak Ibu bisa bertanya di Telegram Trading Like a Pro Signal. Ya, jadi kita juga ada grup Telegram, nanti bisa masuk situ aja untuk bertanya langsung sama kita. Itu pasti akan kita jawab selama itu masih jam operasional. Ya karena biasa kalau jam 11 itu kadangnya istirahat gitu ya. Itu sudah masuk. Kita batasin sih sebenarnya. Ya karena saya konsepnya adalah dalam trading, usahakan trading ini menjadi bukan menjadi mengganggu aktivitas utamanya kita. Ya, trading ini kita usahakan supaya aktivitas utamanya kita ini bisa ditunjang lagi, Pak Wahyu. Ya, jadi jangan sampai trading lupa kerjaan, lupa sama keluarga lagi ya. Jadi berarti ngapain trading kalau misalkan seperti itu. Ya, mungkin aja mungkin Pak Wahyu silakan ditutup. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti webinar kami pada kesempatan malam hari ini. Ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu sekalian nanti akan mengikuti live webinar kami setiap hari Senin dari pukul 7 sampai jam 8 malam. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau request materi atau ada yang mungkin mau dibahas, ya silakan mungkin tinggal mention aja sih. Begitu, oke. Oke, jadi sekian live webinar pada kesempatan malam hari ini. Mohon jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit semua. Salam profit.